Halo guys, selamat datang di channel Satu Cerita. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film dari salah satu superhero Marvel yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Film ini menceritakan tentang legenda 10 cincin misterius yang memiliki magis luar biasa dan memberikan kekuasaan juga kekuatan tak terhingga bagi pemegangnya. Film ini disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, Awkwafina sebagai Katie, Tony Leung sebagai Wenwu, dan banyak lagi bintang-bintang hebat lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan legenda 10 cincin, sebuah senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa untuk pemakainya. Selama berabad-abad, 10 cincin tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Su Wenwu. Wenwu mengaku bahwa dirinya menemukan 10 cincin itu dari sebuah makam kuno. Dengan adanya senjata tersebut, Wenwu seringkali menantang adu mekanik dengan kerajaan lain. Ia menghabisi semua pasukan kerajaan seorang diri, lalu merampas harta kerajaan untuk memperkuat wibawanya. Wenwu kemudian mendirikan organisasinya sendiri bernama 10 cincin, di mana anggota 10 cincin ini ditugaskan untuk mengambil alih berbagai kerajaan dan juga pemerintahan. Karena Wenwu memiliki kekuatan seperti dewa, ia menjadi tak tertandingi dan awet muda. Namun, Wenwu masih belum sepenuhnya puas dengan apa yang ia miliki sekarang. Hingga pada tahun 1996, Wenwu dan anak buahnya mencoba mencari desa Talo yang misterius untuk menemukan sosok naga yang bisa menambah kekuatannya. Wenwu dan pasukannya akhirnya pergi ke lokasi desa Talo, di mana jalan menuju desa tersebut dipenuhi ratusan ribu pohon bambu. Di dalam perjalanannya, semua pohon bambu itu bergerak menutupi jalan yang mereka lewati. Hal tersebut membuat mobil yang ditumpangi Wenwu hilang kendali, lalu terjun ke arah jurang. Untung saja Wenwu berhasil selamat berkat Ten Ring-nya. Wenwu kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pintu desa Talo, dia dihadang oleh pendekar wanita bernama Yingli yang secara langsung mengusir kedatangan Wenwu. Namun Wenwu malah menantang Yingli untuk bertarung. Gerakan kungfu yang dikuasai Yingli membuat Wenwu terkesan, dan secara tidak langsung Wenwu mulai jatuh cinta dengan Yingli. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yingli. Wenwu dan Yingli lalu menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shang-Chi. Wenwu dan Yingli juga telah berjanji untuk meninggalkan masa lalunya demi menjalani keluarga baru mereka secara normal. Kemudian kita diperlihatkan Shang-Chi yang sudah bocah. Dia diberi hadiah oleh Yingli berupa liontin batu giok. Yingli mengatakan pada Shang-Chi, kalau kamu tersesat maka liontin ini akan membawamu pulang. Di masa sekarang, Shang-Chi kini sudah dewasa. Ia tinggal di San Francisco dan mempunyai nama panggilan lain yaitu Shaun. Pada saat itu juga Shang-Chi menerima kartu pos misterius berupa alamat yang tertera di atas kartu. Kemudian Shang-Chi menjalani harinya dengan bekerja sebagai valet bersama sahabat dekatnya bernama Katie yang suka test drive mobil tamu-tamunya tanpa izin. Malam harinya, Shang-Chi dan Katie nongkrong di sebuah warkop bersama kedua temannya yaitu John dan So. Shang-Chi dan Katie menyatakan kalau mereka puas dengan kehidupan sebagai valet. Namun hal itu malah disindir oleh So yang mengatakan keduanya menyanyiakan potensi yang ada di dalam diri mereka. Setelah nongkrong, Shang-Chi dan Katie pergi ke klub karaoke untuk menghibur diri mereka sendiri dengan minum minuman bersoda. Pagi harinya, mereka berangkat bekerja seperti biasanya dengan menaiki bus umum. Tetapi di dalam perjalanan, seorang preman tiba-tiba menghampiri Shang-Chi dan meminta agar Shang-Chi memberikan liontin yang masih ia pakai di lehernya. Namun tentu saja, Shang-Chi menolak hal tersebut, membuat preman yang lain menangkap Shang-Chi.
Saat Katie didorong oleh salah satu preman, Shang-Chi langsung menunjukkan identitasnya sebagai seorang ahli bela diri. Ia menghajar semua preman yang ada di dalam bus. Setelah itu, Shang-Chi dihadapkan dengan pemimpin preman bernama Razor Fist yang memiliki tangan buntung, namun di dalamnya terdapat pisau besar. Razor pun langsung menyerang Shang-Chi dan tak sengaja memotong rem bus. Hal tersebut membuat sang sopir hilang kendali serta membuat kepalanya terbentur setir sehingga tak sadarkan diri. Katie langsung mengambil kemudi bus sementara Shang-Chi masih melawan Razor. Di dalam pertarungan, Shang-Chi meminta semua penumpang untuk pindah ke gerbong depan. Lalu ia memancing Razor untuk tetap di gerbong belakang. Di sini Razor mengatakan kepada Shang-Chi kalau kakakmu bakal mendapatkan apa yang akan terjadi. Shang-Chi pun langsung mendorong Razor dan membiarkannya menabrak bulldozer yang sedang beroperasi. Sedangkan Katie berhasil memberhentikan busnya dengan memepet ke salah satu truk yang melintas. Setelah itu, Shang-Chi baru sadar kalau liontinnya telah hilang. Liontin tersebut berhasil direbut oleh Razor yang ternyata masih hidup. Shang-Chi dan Katie lalu kembali ke kontrakan. Katie mengajukan pertanyaan kepada Shang-Chi tentang siapa dirinya sebenarnya. Karena selama ini yang Katie tahu, Son hanyalah orang baik dan tak pandai bela diri. Shang-Chi lalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki kakak perempuan bernama Xiaoling yang terpisah sejak ia meninggalkan ayahnya ke Amerika. Kemudian Shang-Chi menunjukkan alamat kartu pos yang dia yakini dari Xiaoling, dan ia pun berencana akan pergi ke alamat tersebut yang terletak di Macau untuk menemui kakaknya. Sebagai sahabat sejati, Katie pun meminta Shang-Chi untuk mengajaknya ke Macau. Di dalam perjalanan menuju Macau menggunakan pesawat, Shang-Chi menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Katie, di mana waktu Shang-Chi masih bocil, ibunya telah meninggal dan membuat Wenwu kembali ke masa lalunya sebagai ahli Ten Ring. Kemudian Shang-Chi dilatih bela diri oleh anggota 10 cincin, termasuk Death Dealer. Setelah menginjak umur 16 tahun, Shang-Chi baru sadar kalau ayahnya ingin menjadikannya seorang pembunuh. Shang-Chi lalu ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh seseorang, tetapi Shang-Chi menolak dan memilih melarikan diri ke Amerika. Di sini masih belum jelas siapa seseorang yang harus dibunuh oleh Shang-Chi dan juga masih tentang kematian Yingli, ibu Shang-Chi. Sesampainya di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan kalau alamat yang tertera di kartu ternyata sebuah klub pertarungan bebas. Keduanya lalu disambut oleh John John yang kenal dengan Shang-Chi lewat video viralnya saat melawan preman di dalam bus. John, welcome to the Golden Dagger. Di dalam klub tersebut, Shang-Chi melihat Wong, rekan Dr. Strange yang sedang bertarung dengan Emil Blonsky, yaitu lawan Hulk di film The Incredible Hulk. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wong dengan membuat 2 portal dan membuat Emil memukul wajahnya sendiri hingga pingsan. Setelah itu, Wong dan Emil terlihat akur kembali. Keduanya lalu pergi menggunakan portal yang Wong buat. Setelah itu, John mendaftarkan Shang-Chi ke pertarungan selanjutnya, di mana lawan Shang-Chi ternyata kakaknya sendiri, yaitu Xiaoling. Di dalam pertarungan, Shang-Chi dihajar habis-habisan oleh Xiaoling. Hingga akhirnya Shang-Chi mengatakan kalau ayah kita akan datang untuk merebut liontin milik Xiaoling. Setelah pertarungan selesai, Xiaoling mengungkapkan kekecewaannya kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya sewaktu ibunya meninggal. Xiaoling juga mengungkapkan jika tempat ini adalah miliknya yang ia dapat dari jerih payahnya sendiri.
Saat Shang-Chi memberikan suratnya, Xiaoling mengatakan kalau dia tidak mengirim apapun kepada Shang-Chi. Di waktu yang sama, anggota 10 cincin mulai berdatangan untuk menangkap Xiaoling dan juga Shang-Chi. Di sini Xiaoling sengaja meninggalkan Shang-Chi agar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal pergi. Shang-Chi dan Katie lalu mencoba kabur dengan melewati sisi gedung, namun keduanya dihadang oleh anggota 10 cincin dan mau tidak mau Shang-Chi harus melawannya. Pertarungan tersebut membuat Katie hampir terjatuh. Untunglah dia diselamatkan oleh Xiaoling. Xiaoling dan Shang-Chi kemudian bersatu melawan anggota Ten Ring. Di waktu yang sama, Detailer datang lalu merebut liontin milik Xiaoling. Shang-Chi pun tak tinggal diam. Dia pun mengejar Detailer dan berujung pertarungan yang sangat sengit. Saat Shang-Chi berhasil mengalahkan Detailer, Wen Wu datang dan menghentikan Shang-Chi dengan Ten Ring-nya. Kemudian Wen Wu membawa anak-anaknya dan juga Katie ke markas Ten Ring dan disambut oleh anggota yang sekarang terlihat baik kepada Shang-Chi. Kemudian di saat mereka sedang duduk bersama, Wen Wu mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa penyerangan tadi adalah rencananya untuk mempersatukan kembali Shang-Chi dan Xiaoling. Wen Wu juga mengatakan kalau dirinya ingin mewariskan semuanya kepada Shang-Chi, termasuk senjata Ten Ring. Namun Shang-Chi menolak karena ia tak mau berurusan dengan Ten Ring, yang membuat sikap pemiliknya menjadi keras kepala. Kemudian Wen Wu membawa ketiganya ke ruangan penelitian tentang desa Talu, tempat asal Yingli. Wen Wu mengatakan kalau dirinya seringkali dibisiki oleh suara-suara Yingli yang meminta untuk membebaskan dirinya dari tembok besar di pegunungan Talu. Hal itu membuat Wen Wu berpikir kalau Yingli masih hidup. Jadi saat Yingli meninggal, Wen Wu mengembalikan jasad istrinya kembali ke desa Talu. Mendengar omongan Wen Wu, Shang-Chi tak percaya. Untuk meyakinkan Shang-Chi, Wen Wu mengambil kedua liontin dari Shang-Chi dan Xiaoling, lalu menempelkan ke mata patung naga di ruangan tengah. Setelah itu patung naga tersebut tiba-tiba menyala. Kemudian mengeluarkan peta air berupa labirin pohon bambu yang akan membuka jalan menuju Talu. Namun jalan tersebut akan terbuka setahun sekali dan 3 hari ke depan adalah hari terbukanya jalan menuju Talu. Wen Wu mengatakan rencananya kepada anggota 10 cincin untuk menyerang desa Talu lalu mengambil kembali Yingli dari mereka. Tentu saja Shang-Chi membantah rencana Wen Wu itu karena tindakan tersebut tidaklah baik. Wen Wu pun marah dan langsung membanting Shang-Chi lalu memasukkan ke penjara bersama Xiaoling dan Katie. Di dalam penjara mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor Slattery yang sebelumnya ditangkap oleh Wen Wu karena menyamar sebagai Mandarin. Ia sudah puluhan tahun di sini dan satu-satunya teman Trevor adalah makhluk tak berwajah yang diberi nama Morris. Trevor mengungkapkan kalau Yingli membawa Morris ke sini untuk dijadikan peliharaan. Namun setelah Yingli meninggal, Morris tak terawat dan kemudian dirawat oleh Trevor. Trevor yang mengerti bahasa Morris mengungkapkan kalau Morris meminta bantuan Shang-Chi untuk membawanya kembali ke Talu. Ia juga akan memandu Shang-Chi walaupun jalan belum terbuka. Shang-Chi juga penasaran asal desa ibunya. Ia pun mau untuk mengantarkan Morris ke desa Talu. Mereka akhirnya pergi ke garasi markas melalui jalan rahasia yang ditemukan oleh Xiaoling. Sesampainya di garasi, mereka mencuri mobil milik Razorfish dan diketahui oleh Razor itu sendiri melalui CCTV. Mereka pun dikejar oleh anggota Ten Ring.
Namun, karena Katie yang menyetir, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran anggota Ten Ring. Pagi harinya, mereka sampai di labirin bambu. Morris lalu menunjukkan jalan menuju Talo lewat jalan rahasia. Namun, kemudian pohon bambu itu mulai bergerak dan memaksa Katie untuk mempercepat kendaraannya. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari bambu dan sampai di desa Talo. Mereka disambut dengan berbagai hewan mitos seperti kuda naga, rubah ekor 9, dan kawan Morris yaitu hewan hundun. Mereka lalu dihadapkan oleh penduduk desa yang terlihat tidak menerima kedatangan Shang-Chi. Di waktu yang sama, datanglah pemimpin Talo bernama Yingnan. Dia adalah adik dari Yingli, ibu Shang-Chi dan Xiaoling. Kemudian Shang-Chi dibawa ke tepi danau dan diperlihatkan sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa. Di sini Shang-Chi memberitahu Nan kalau Wenwu mencoba untuk menghancurkan bukit tersebut dan mengira kalau istrinya dikurung di dalamnya. Yingnan lalu membawa mereka ke prasasti sejarah Talo sambil menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu penduduk Talo diserang oleh makhluk penghisap jiwa. Para pejuang lalu melawan balik dengan dibantu pelindung agung, yaitu sosok naga yang memberi mereka senjata berupa sisik naga itu sendiri. Penduduk dan naga akhirnya berhasil mengurung makhluk penghisap jiwa itu ke bukit seberang, dan sampai sekarang para penduduk Talo masih menjaganya agar mereka tak keluar ke dunia manusia. Yingnan lalu menjelaskan bahwa bisikan yang Wenwu dengar bukanlah dari arwah Yingli, melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang memancing Wenwu untuk membebaskan mereka, karena hanya pemilik Ten Ring lah yang bisa melakukannya. Yingnan lalu memberikan setelan baju kepada Shang-Chi dan Xiaoling, di mana baju tersebut dibuat oleh Yingli yang memang ditunjukkan kepada kedua anaknya. Keesokan harinya, Yingnan membawa Shang-Chi ke tempat pelatihan, di mana tempat tersebut pernah digunakan Yingli untuk berlatih. Yingnan menunjukkan beberapa jurus kepada Shang, karena jurus inilah yang bisa mengalahkan Wenwu. Sedangkan Katie kini diajari cara memanah oleh tetua Talo agar ia memiliki keahlian dalam bertarung. Di sisi lain, Wenwu meminta Razor untuk mempersiapkan pasukannya untuk pergi ke desa Talo besok. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik sebelum kematian Yingli, di mana saat Yingli sedang bermain dengan kedua anaknya. Kemudian mereka didatangi musuh bebuyutan 10 cincin, yaitu geng besi. Mereka menuntut keluarga Wenwu untuk membayar kerugian atas apa yang dilakukan Wenwu semasa masih berkuasa. Karena kebetulan sekali tidak ada Wenwu di rumah, geng besi pun memilih untuk membunuh Yingli sebagai tanda balas dendamnya. Yingli yang saat itu sudah meninggalkan kekuatannya di Talo tak bisa lagi menggunakan kekuatannya, dan akhirnya ia pun meninggal diserang oleh geng besi. Kemudian Wenwu datang sambil membawa 3 bungkus nasi pecel. Mukanya berubah menjadi sedih ketika melihat istrinya sudah meninggal. Dalam kemarahannya, Wenwu membawa Shang-Chi muda untuk membantai semua geng besi dengan Ten Ring-nya. Wenwu lalu menginterogasi salah satu geng besi untuk memberitahu di mana ketua geng berada. Karena tak ada jawaban, Wenwu pun langsung membunuhnya tepat di hadapan Shang-Chi. Kemudian Wenwu melatih sang bela diri. Setelah Sang siap, Wenwu meminta Sang untuk membunuh bos geng besi. Namun permintaan Wenwu tak dilakukan oleh Sang dan memilih untuk kabur ke Amerika. Pagi harinya, Wenwu dan anak buahnya kini telah sampai di desa Talo. Sang bersama pejuang Talo lalu berbaris untuk menahan Wenwu. Dan tanpa basa-basi, pertempuran pun dimulai.
Sang mencoba melawan ayahnya dengan tongkat sisik naga, tapi tentu saja Sang tak mampu melawan kekuatan Ten Ring milik ayahnya. You stood at the window and watched her die. Sang lalu menghina Wenwu yang bertindak sesuai amarahnya. Wenwu pun marah dan meninju Sang sampai terlontar ke tengah danau. Setelah itu Wenwu mendengar suara Yingli dari sisi bukit. Ia pun melompat ke bukit tersebut dan menemukan sebuah gerbang yang terbuat dari sik naga. Saat Wenwu memukul gerbangnya, beberapa makhluk penghisap jiwa mulai keluar. Mereka menuju ke desa Talu. Mereka membunuh Death Dealer. Mengetahui ada musuh ketiga, Razer dan Xiaoling pun memutuskan untuk bekerja sama. Razer dan anak buahnya diberi senjata dari sisik naga dan mulai bertempur melawan penghisap jiwa. Sedangkan Shang-Chi yang masih dalam danau disadarkan oleh pelindung agung, yaitu naga yang diceritakan oleh Yingnan. Naga tersebut membawa Shang-Chi kembali ke permukaan, lalu membawanya ke hadapan Wenwu. Di dalam pertarungan tersebut, Sang mempraktekkan gerakan dari Yingnan dan tanpa dia sadari, kekuatannya mampu mengendalikan Ten Ring. Shang-Chi lalu mengambil 5 ring untuk beradu kekuatan dengan Wenwu. Kemudian ia mengambil semua ring dan akan mengarahkannya kepada Wenwu. Akan tetapi Sang tak mau melakukannya karena Wenwu adalah ayah kandungnya sendiri. Saat itu juga makhluk alpha penghisap jiwa muncul dari balik gerbang. Makhluk tersebut langsung menangkap Wenwu dan akan menyerap jiwanya. Wenwu kemudian melepaskan kekuatan Ten Ring-nya kepada Shang-Chi dan Wenwu meninggal. Tepat sebelum makhluk besar tersebut terbang ke arah desa, di waktu yang sama Xiaoling datang dengan mengendarai naga, lalu menyuruh Sang untuk naik ke atasnya. Mereka langsung menyerang makhluk penghisap jiwa itu dengan menyeretnya ke pusaran air. Akan tetapi makhluk yang lain berdatangan untuk memberikan beberapa jiwa ke mulut si Alpha. Hal tersebut membuat si Alpha semakin kuat. Ia menangkap sang naga lalu mulai menyerap kekuatannya. Katy memberanikan diri untuk membantu Sang. Ia melesatkan anak panah dan berhasil mengenai tenggorokan si Alpha. Kemudian disusul dengan serangan dari Sang yang memasukkan Ten Ring-nya ke dalam tubuh sang Alpha. Sang lalu melakukan gerakan-gerakan parkour yang ia pelajari di TikTok untuk meledakkan tubuh si Alpha. Tidak cuma itu, makhluk penghisap yang lain juga ikut-ikutan hancur. Malam harinya, Sang dan yang lain melakukan upacara untuk mengenang pejuang yang gugur, termasuk ayah dan ibu Sang. Beberapa hari kemudian, Shang-Chi dan Katy kembali ke San Francisco dan menceritakan semuanya kepada John dan Sho. Tentu saja, Sho tak percaya dengan omongan Katy. Namun tak lama kemudian Wong datang dengan portalnya dan mengajak Sang dan Katy untuk ikut dengannya ke kamar tas. Di adegan kredit, Sang dan Katy ketemu dengan Bruce Banner dan juga Captain Marvel atau Carlos Danvers melalui video call di grup WA-nya. Wong lalu mendiskusikan tentang Ten Ring milik Sang, di mana pada saat Sang pertama kali memakai Ten Ring, ia tak sengaja mengaktifkan sinyal suara di luar sana. Mereka berencana untuk mencari tahu apa arti dari sinyal tersebut. Setelah diskusi selesai, Sang dan Katy mengajak Wong untuk karaoke lagu Mendung Tanpa Udan. Di adegan pasca kredit, Xiaoling kini menjadi pemimpin baru Ten Ring dengan Razorfish sebagai bawahannya dan anggota lain terlihat sedang berlatih kungfu,
yang pernah dipelajari oleh Xialing. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu adalah film dari Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka dan pencet tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.